Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah metode dakwah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kode Etik dalam Dakwah. Yang pertama adalah pengertian kode etik dakwah. Pengertian kode etik dakwah ini berasal dari kata majemuk yang terdiri dari 3 kata, yaitu kode, etik, dan dakwah. Untuk memahami maksudnya, perlu diketahui arti menurut bahasa masing-masing dari kata tersebut. Yang pertama adalah kode. Kode itu berarti tanda atau kata-kata atau tulisan yang disepakati untuk maksud tertentu. Sedangkan etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Dakwah ini berarti seruan, panggilan, ajakan, atau jamuan. Maksudnya adalah seruan atau panggilan kepada ajaran Islam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kode etik dakwah adalah kumpulan aturan-aturan atau norma-norma yang harus ditaati dan dijadikan sebagai landasan bertingkah laku dalam berdakwah. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk kode etik dakwah. Sebenarnya kode etik dakwah ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat perkumpulan dai atau mubalek. Pada dasarnya kode etik dakwah ini sudah ada dalam Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwah. Nah, bentuk-bentuk kode etik dakwah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada 7. Yang pertama adalah tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Maksudnya adalah dalam melaksanakan suatu dakwah, seorang dai itu harus mengatakan apa yang dikatakan itu adalah apa yang dikerjakan. Tidak boleh munafik, berbicara saja tetapi tidak dapat melaksanakannya saja. Tidak dapat melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah tidak melakukan toleransi agama. Toleransi itu memang dibolehkan dalam beragama, namun yang tidak dibolehkan dalam hal ini, toleransi agama yang tidak dibolehkan itu apabila sudah menyinggung masalah akidah. Dalam masalah agama atau akidah, Islam itu memberikan garis tegas untuk tidak bertoleransi, kompromi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mencerca sesembahan non-muslim. Sebagaimana di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, sehingga apa yang dilakukan oleh umat beragama non-Islam itu tidak boleh dihina, dan itu sebagai suatu sikap untuk menjaga kerukunan antar agama. Kemudian yang keempat adalah tidak melakukan diskriminasi sosial. Dalam berdakwah, dai itu tidak boleh membeda-bedakan atau pilih kasih antara sesama sasaran dakwah atau mat'u. Dalam melaksanakan dakwah, tidak boleh melakukan diskriminasi sosial di antara orang-orang yang didakwahinya. Dai itu tidak diperkenankan membedakan orang dari status sosialnya. Mat'u itu di hadapan dai harus sama, memiliki kedudukan yang sama. Kemudian yang kelima adalah tidak memungut imbalan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Adapun perbedaan pendapat tersebut, yang pertama adalah kelompok madhab Hanafi itu berpendapat bahwa memungut imbalan dalam menyiarkan agama Islam itu hukumnya haram secara mutlak, baik ada perjanjian sebelumnya ataupun tidak. Kemudian yang kedua, menurut kelompoknya Malik bin Anas dan Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa memungut imbalan dalam menyebarkan agama Islam itu hukumnya boleh, baik ada perjanjian sebelumnya ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga ini terdiri dari Hasan al-Basri, Ibnu Syirin,
Asy-Syafi'i dan lain-lain itu berpendapat bahwa apabila ada perjanjian sebelumnya untuk memungut imbalan dalam mengajarkan agama Islam itu hukumnya haram. Tetapi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, maka maka orang yang mengajarkan agama Islam itu diberi imbalan dan itu hukumnya adalah boleh. Kemudian yang keenam adalah dai itu terpaksa harus terjun ke lingkungan pelaku maksiat, maka dai harus mampu menjaga dirinya, mampu mengendalikan dirinya serta mengukur kemampuannya agar tidak terjebak dengan perbuatan maksiat. Kemudian yang terakhir adalah tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Nah, dai ini sebagai penyampai ajaran Islam harus menyampaikan atau harus mendakwahkan pesan dakwah yang memang benar-benar ia ketahui. Hal tersebut agar berkaitan dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Apabila dai yang menyampaikan sesuatu hukum sementara ia tidak mengetahui hukum tersebut, maka hal tersebut sama dengan menyesatkan umatnya. Dai tidak boleh asal jawab atau menjawab pertanyaan orang menurut seleranya sendiri tanpa ada dasar hukum. Apabila tidak mengetahuinya dengan baik, maka ia lebih baik mengatakan tidak tahu atau wallahu alam. Selanjutnya menjelaskan tentang karakteristik kode etik dakwah Islam itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mundi Suprata bahwa dalam cangkupannya terdiri dari sumber moral dakwah, standar yang digunakan untuk baik dan buruknya tingkah laku seorang dai bisa dilihat dari beberapa sumber, yaitu yang pertama Al-Quran dan Sunnah, yang kedua akal dan naruri, yang ketiga yaitu motivasi iman. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai hikmah dalam mengaplikasikan kode etik dakwah. Kode etik dakwah apabila diaplikasikan dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan hanya berdampak kepada dai saja, akan tetapi juga akan berdampak kepada mat'u. Para mat'u akan memperoleh respon yang baik karena dengan menggunakan kode etik dakwah, maka akan tergambar bahwa Islam merupakan agama yang harmonis. Namun secara umum, adapun hikmah dalam mengaplikasikan kode dakwah ialah yang pertama, yakni menimbulkan kemajuan rohani. Bagi para juru dakwah, mereka akan tetap terus berpegang teguh kepada rambu-rambu etnis Islam. Maka dengan cara tersebut, dengan demikian ia akan memiliki akhlak yang mulia. Adapun hikmah yang kedua yaitu sebagai penuntun kebaikan. Kode etik dakwah bukanlah menuntun dai kepada kebaikan, akan tetapi mendorong dan memotivasi untuk membentuk suatu kehidupan yang suci yang dapat mendatangkan kemanfaatan, khususnya bagi para dai dan umumnya kepada seluruh umat. Yang ketiga yaitu membawa pada kesempurnaan iman. Iman yang sempurna adalah melahirkan kesempurnaan diri. Dan hikmah yang terakhir yaitu kerukunan antar umat beragama untuk membina keharmonisan internal dan eksternal pada diri sang dai. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.